Perkenalkan, nama saya Imade Yudawardana, NIM 1717051112. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Diantara, NIM 1717051094. Perkenalkan, nama saya Putudio Perdana, NIM 1051. Di sini saya akan menjelaskan materi subbab yang ketiga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Febrianti, NIM 1717051085 dari kelas 7G. Baik, materi yang pertama yaitu akuntansi dan siklus akuntansi. Apa itu akuntansi? Menurut Orsono, pengertian akuntansi adalah suatu proses yang sistematis di mana transaksi diolah menjadi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunanya. Nah, di sini di dalam perusahaan yang menggunakan uang untuk menukar jasa atau barang, akuntansi sangat diperlukan dalam perusahaan tersebut karena akuntansi ini bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah suatu kegiatan, serangkaian kegiatan akuntansi yang dilakukan secara sistematis di mana dimulai dari pencatatan akuntansi sampai dengan pembukuan penutup. Di sini proses siklus akuntansi secara rinci yaitu pertama, timbulnya bukti transaksi. Tahap pertama yaitu munculnya transaksi baik itu secara kredit maupun tunai, di mana dari transaksi tersebut akan ada bukti transaksinya. Bukti transaksi adalah sebuah bukti tertulis yang menunjukkan bahwa telah terjadinya suatu transaksi pada waktu itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menjurnal setiap transaksi. Nah, di sini setelah kita mendapatkan bukti transaksi, kita akan memasukkan bukti transaksi itu ke dalam jurnal umum. Jurnal umum ini adalah sebuah jurnal yang mencatat transaksi tersebut ke dalam debit maupun kredit yang secara sistematis dan kronologis. Hal ini, penyataan tersebut harus berurutan sesuai dengan tanggal transaksi, di mana akan berguna jika menghindari kekeliruan jika ada pemeriksaan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu memposting data jurnal umum ke dalam buku besar. Di sini tahap ketiga yaitu memasukkan data pada jurnal umum ke dalam buku besar. Tahap ini bisa disebut dengan posting. Buku besar adalah sebuah buku yang menggolongkan akun sejenis ke dalam sebuah tabel. Nah, hal ini digunakan agar memudahkan nantinya membuat neraca lajur, yaitu mengetahui masing-masing saldo pada tiap akun. Kemudian langkah keempat yaitu memasukkan saldo tiap akun ke neraca sementara. Nah, hal ini digunakan agar kita mengetahui balance-nya debit atau kredit sebelum kita memasukkan data tersebut ke dalam neraca lajur. Langkah kelima yaitu membuat ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Nah, di sini ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk penyesuaian, di mana agar mengetahui akun nominal atau akun real dalam keadaan yang sebenarnya. Kemudian langkah yang keenam yaitu membuat neraca lajur atau kertas kerja. Di sini kita memasukkan data yang ada pada neraca saldo sementara dan ayat jurnal penyesuaian ke dalam buku besar atau neraca lajur. Di dalam neraca lajur terdapat 10
kolom yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah neraca saldo, kemudian yang kedua ada ayat jurnal penyesuaian, kemudian yang ketiga ada neraca saldo setelah disesuaikan, yang keempat ada laporan laba rugi, dan yang kelima ada neraca. Kemudian langkah selanjutnya itu pembuatan laporan keuangan. Di sini laporan keuangan adalah catatan yang berisikan laporan keuangan suatu perusahaan yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, di sini ada 5 jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga ada laporan neraca, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu penutup akun dengan jurnal penutup. Di sini jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun-akun nominal sementara pada akhir periode. Langkah yang terakhir adalah melakukan jurnal pembalik. Nah, di sini jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik akun-akun tertentu yang ada pada ayat jurnal penyesuaian yang secara rutin berpengaruh pada periode selanjutnya. Di sini adapun akun-akun pada ayat jurnal pembalik, yaitu yang pertama ada beban yang harus dibayar, kemudian yang kedua pendapatan yang harus diterima, kemudian yang ketiga beban dibayar di muka, dan yang keempat pendapatan yang diterima di muka. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Di sini saya membahas materi yang kedua tentang laporan keuangan, di mana pengertian dari laporan keuangan yaitu adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Ini ada tujuan dari laporan keuangan, di mana tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan pada suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakainya dalam pengambilan keputusan ke depannya. Nah, dalam laporan keuangan ini akan digunakan perusahaan untuk menentukan berbagai macam kebijakan. Nah, dalam laporan keuangan ini terdapat beberapa informasi, di mana informasinya yang pertama itu adalah informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan, yang dimana informasi ini mengenai laba ataupun rugi sebuah perusahaan selama satu periode, yang dimana dapat dilihat dalam laporan laba rugi. Yang kedua, ada informasi perubahan jumlah modal dari pemilik dalam perusahaan. Nah, informasi ini mengenai perubahan modal pemilik yang dapat dilihat dari laporan perubahan modal. Yang ketiga adalah informasi posisi keuangan perusahaan yang terkait dengan sumber dana dan jenis dana yang digunakan. Nah, informasi ini yang dapat dilihat dari laporan neraca. Yang keempat adalah informasi pemasukan dan pengeluaran kas, yang dimana informasi ini dapat dilihat dari laporan aliran kas. Selanjutnya ada elemen dalam laporan keuangan, di mana dalam laporan keuangan ini terdapat beberapa elemen pokok, yang itu yang pertama adalah aktiva, yang kedua hutang ataupun kewajiban, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, yang kelima biaya. Di mana aktiva itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan usaha, yang dimana kekayaan tersebut dapat berupa hak ataupun benda yang dikuasai dan telah diperoleh perusahaan dari kegiatan ataupun transaksi di masa lalu. Nah, yang kedua itu adalah hutang ataupun kewajiban, di mana hutang ataupun kewajiban ini adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang oleh suatu entitas untuk menyerahkan aset ataupun memberikan jasa entitas kepada entitas lain di masa mendatang. Nah, yang ketiga itu adalah modal. Modal ini adalah jumlah uang yang dinyatakan untuk sisa hak atau atas aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Nah, modal ini merupakan hak atas aktiva perusahaan yang melekat pada pemiliknya.
keempat itu adalah pendapatan, di mana pendapatan adalah jumlah uang ataupun uang yang diperoleh ataupun diterima oleh perusahaan yang disebabkan oleh aktivitas. Pada umumnya aktivitas ini bisa berupa kegiatan penjualan, baik produk maupun jasa. Yang kelima adalah biaya, di mana biaya ini adalah pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat yang lebih dari aktivitas yang dilakukan. Nah, biaya ini timbul biasanya dari kegiatan pembuatan ataupun pengadaan barang ataupun jasa yang kedepannya untuk memperoleh pendapatan di periode yang berikutnya. Yang berikutnya adalah materi tentang contoh laporan keuangan, di mana contoh dari laporan keuangan itu yang pertama adalah laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi itu adalah laporan yang berisi tentang pendapatan, biaya, dan laba rugi dari suatu perusahaan dalam jangka ataupun periode tertentu. Nah, dalam laporan laba rugi ini berisi tentang pendapatan usaha, biaya, dan biaya yang lainnya. Nah, dalam penghitungannya laba rugi persis sama dengan pendapatan operasional dikurangi biaya operasional ditambah dengan pendapatan non operasional dikurangi biaya non operasional. Nah, yang kedua adalah contoh dari laporan perubahan ekuitas, di mana laporan perubahan ekuitas ini yaitu laporan yang menggambarkan perubahan modal karena ada pengurangan dan penambahan dari keuntungan ataupun kerugian dari jumlah transaksi pemilik. Nah, modal dari laporan perubahan ekuitas ini berisi tentang ekuitas awal atau modal awal, terus ada setoran modal dalam periode berjalan, dan laba rugi dan prefer. Nah, penghitungan dalam laporan perubahan ekuitas ini yaitu ekuitas akhir sama dengan ekuitas awal ditambah dengan setoran modal dalam periode berjalan ditambah dengan laba ataupun rugi dikurangi dengan prefer. Selanjutnya adalah neraca, di mana dalam laporan neraca ini neraca ini merupakan laporan posisi keuangan yang berisi mengenai akun real, yaitu akun yang berada di sisi aset, utang, dan ekuitas. Dimana di sisi aset itu ada, dalam contoh ini ada kas, piutang usaha, perlengkapan, biaya sewa dibayar muka, kendaraan, dan peralatan. Nah, sedangkan yang ada di sisi utang itu adalah utang usaha, utang gaji, dan utang bank. Dan yang ada di ekuitas itu adalah modal dari pemiliknya. Nah, dalam neraca ini total aset harus sama dengan total utang ditambah dengan ekuitas, dimana jumlah nominalnya itu harus balance seperti pada contoh yang ini. Yang terakhir yaitu adalah contoh laporan aliran kas, dimana contoh dari laporan aliran kas ini berisi tentang 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Di mana dari aktivitas operasi ini berisi informasi mengenai kas masuk dan kas keluar dari kegiatan operasi. Nah, sedangkan dari aktivitas investasi ini berisi tentang informasi kas masuk dan kas keluar juga yang berasal dari aktivitas investasi. Dan yang terakhir yaitu informasi dari kegiatan pendanaan yang berisi tentang kas masuk dan kas keluar dari kegiatan aktivitas pendanaan. Nah, dari laporan aliran kas ini, di mana saldo akhir kas ini sama dengan kas pada neraca. Nah, baik, sekian dari presentasi saya. Mungkin materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Sandes. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi subbab yang ketiga, yaitu persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi atau accounting equation merupakan cara akuntansi memandang perusahaan. Akuntansi memandang perusahaan sebagai kesatuan usaha atau entitas yang memiliki 2 aspek.
yaitu yang pertama sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan yang disebut dengan aset, dan yang kedua sumber pendanaan untuk memperoleh kendali atas sumber daya itu. Nah, dana untuk memperoleh aset bisa berasal dari pemilik dan pemberi pinjaman. Secara matematis, persamaan akuntansi dapat dinyatakan yaitu aset dapat diperoleh dengan cara liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan ditempatkan di sisi sebelah kiri persamaan, sedangkan sumber pendanaan ditempatkan di sisi sebelah kanan persamaan. Nah, persamaan akuntansi ini berlaku untuk semua transaksi dan kejadian bisnis, baik itu untuk semua jenis perusahaan berupa jasa, dagang, dan manufaktur, dan bentuk organisasinya yang berupa perseorangan, persekutuan, atau perseroan pada saat kapanpun. Nah, aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan dan diharapkan akan memberikan manfaat bagi perusahaan di masa depan. Contohnya adalah uang tunai atau kas, persediaan barang habis pakai, peralatan dan tanah atau disebut dengan aset tetap, dan hak paten. Nah, ada pun liabilitas atau biasa disebut dengan utang adalah klaim pemberi pinjaman atau kreditor terhadap aset perusahaan dan mencerminkan kewajiban perusahaan kepada mereka, baik berupa pembayaran uang tunai maupun penyerahan produk atau jasa di masa depan. Ekuitas juga bisa disebut sebagai pemilik, ekuitas pemilik, yaitu klaim pemilik atas perusahaan, atas aset perusahaan. Liabilitas ini biasanya diletakkan sebelum ekuitas dalam persamaan akuntansi untuk menunjukkan bahwa klaim kreditor harus dibayarkan sebelum klaim pemilik jika perusahaan dilikuidasi. Nah, dengan memindahkan unsur liabilitas ke sisi kiri, maka persamaan akuntansi bisa juga dinyatakan sebagai aset dikurang liabilitas, maka didapatkanlah ekuitas. Nah, oleh karena itulah ekuitas juga disebut aset neto atau ekuitas residual. Nah, ekuitas dalam perusahaan berbadan usaha perseroan disebut ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham ini pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu saham biasa dan laba ditahan. Nah, saham biasa adalah jumlah yang diinvestasikan atau disetorkan ke perusahaan oleh pemegang saham. Laba ditahan adalah laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Aset yang dibagikan kepada pemegang saham itu disebut dividen. Nah, adapun penghasilan adalah unsur ekuitas yang mencerminkan aset yang diperoleh dari aktivitas perusahaan dalam rangka menghasilkan laba. Contohnya, penghasilan adalah imbalan atau honor atas jasa konsultasi yang diberikan kepada klien, jualan produk, dan sewa yang diterima dari penggunaan fasilitas oleh pihak lain. Nah, adapun beban, yaitu unsur ekuitas yang mencerminkan biaya aset, baik berupa barang atau jasa yang telah digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan. Contohnya beban itu pembayaran upah karyawan, penggunaan persediaan barang habis pakai, dan pemanfaatan jasa iklan, listrik, dan asuransi yang disediakan oleh pihak lain. Nah, dengan kata lain, laba ditahan ini adalah akumulasi penghasilan dikurangi akumulasi beban dan dividen sejak perusahaan mulai beroperasi. Nah, dengan diuraikannya ekuitas, maka persamaan akuntansi dapat diperluas sebagai berikut, yaitu aset dapat diperoleh dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau aset sama dengan liabilitas ditambah saham biasa ditambah laba ditahan, serta aset dapat diperoleh dengan liabilitas ditambah saham biasa tambah pendapatan dikurangi biaya dan dikurangi dividen. Nah, laba atau penghasilan neto ini terjadi jika penghasilan lebih besar dibandingkan beban. Laba meningkatkan ekuitas. Kerugian neto terjadi jika beban lebih besar dibandingkan penghasilan dan menurunkan ekuitas. Nah, pencatatan transaksi keuangan pada akuntansi berdasarkan persamaan dasar yang dituangkan dalam bentuk persamaan penggunaan dana sehingga memperoleh dana. Nah, dana ini secara konseptual merupakan abstraksi dari suatu yang dapat diukur secara keuangan. Nah, perlu ditegaskan di sini bahwa dana itu tidak selalu berupa uang tunai. Dana juga dapat berupa janji, pemanfaatan fasilitas, dan lain-lain menurut Warsono 2010. Nah, dalam usahanya, kegiatan utamanya ini adalah memperoleh dana dari beberapa sumber dan menggunakan dana untuk kepentingan perusahaan, terutama dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, sumber-sumber pengeluaran dana berasal dari utang, ekuitas,
dari setoran modal pemilik, laba yang dihasilkan perusahaan, maupun pendanaan dari sumber lain selain utang seperti hibah dan pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan jenis-jenis penggunaan dana di akuntansi dapat membentuk aset. Lazimnya biasa disebut dengan aktiva atau harta, biaya yang diakui, dan pengembalian ekuitas dari perusahaan kepada pemilik. Penggunaan dana dan sumber pembayaran dana harus selalu seimbang sebagai implikasi dari sebuah persamaan. Ketidakseimbangan ini diantaranya berarti bahwa terdapat sesuatu ketidakberesan dalam pengolahan dana, baik sumber maupun penggunaannya. Secara lebih sederhana, persamaan dasar akuntansi dapat dirumuskan yaitu jenis-jenis penggunaan sama dengan sumber-sumber pemulihan, serta aset ditambah biaya ditambah pengembalian ekuitas sama dengan hutang ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Nah baik, selanjutnya ada cara pembuatan laporan keuangan atas dasar tabel persamaan akuntansi. Nah, pembuatan laporan keuangan atas dasar tabel persamaan akuntansi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, adapun pembuatan laporan laba rugi atas dasar tabel persamaan akuntansi, yang dimana caranya adalah dengan mengutip atau memindahkan semua pendapatan dan semua beban yang terdapat dalam tabel ke dalam format laporan laba rugi. Yang kedua, adapun pembuatan laporan perubahan modal, yaitu dengan cara mengutip dan atau menyalin segala akun yang dapat mempengaruhi modal perusahaan secara langsung, yaitu meliputi price, investasi, dan sebagainya, serta mengutip atau menyalin saldo laba rugi yang ada dalam laporan laba rugi yang dibuat sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis transaksi. Pada dasarnya transaksi dalam perusahaan itu hanya ada dua, yaitu yang pertama transaksi pemerolehan dana dan yang kedua adalah transaksi penggunaan dana. Berarti di dalam suatu perusahaan yang perlu diperhatikan adalah dari mana dana kita berasal dan dana itu akan digunakan untuk apa saja. Berdasarkan dua jenis transaksi tersebut, perhatikan contoh yang sering terjadi dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama adalah transaksi dengan pemilik, di mana transaksi dengan pemilik ini terjadi oleh perusahaan dengan pemilik perusahaan. Jadi transaksi ini terkait dengan penyetoran modal dan penarikan kembali modal tersebut. Jadi transaksi penyetoran modal akan melibatkan atau mengakibatkan aktiva perusahaan bertambah sembari dengan modal perusahaan juga bertambah. Demikian pula jika terjadi penarikan modal pada perusahaan tersebut, maka akan mengakibatkan aktiva perusahaan tersebut akan berkurang, sembari dengan modalnya juga akan ikut berkurang. Yang kedua adalah transaksi dengan kreditor. Jadi transaksi dengan kreditor adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan kreditor. Jadi di transaksi ini adalah tentang penarikan pinjaman atau pelunasan pinjaman tersebut. Jadi, apabila ada penarikan pinjaman dari perusahaan, maka itu akan mengakibatkan aktiva dalam perusahaan tersebut akan bertambah, seiring dengan utang pada perusahaan tersebut juga akan bertambah. Dan apabila ada pelunasan pinjaman tersebut, atau dengan kata lain, perusahaan mengembalikan pinjaman tersebut kepada kreditor, maka itu akan mengakibatkan aktiva dalam perusahaan bahkan berkurang, sembari juga dengan utang perusahaan tersebut juga akan berkurang. Nah, yang ketiga yaitu transaksi dengan pelanggan. Jadi, transaksi dengan pelanggan ini adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan. Transaksi ini terkait dengan penjualan barang atau jasa dan terkait dengan transaksi pengembalian barang dari pelanggan kepada perusahaan karena tidak sesuai dengan harapannya. Nah, apabila terjadi transaksi pembelian barang atau jasa, maka hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya aktiva yang melibatkan kas atau piutang dan meningkatkannya juga pendapatan di dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, apabila terjadi transaksi pengembalian barang atau jasa karena tidak sesuai harapan pelanggan, maka hal itu akan mengakibatkan berkurangnya atau menurunnya aktiva dan menurunkan pula pendapatan di dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu transaksi dengan pemasok. Jadi transaksi dengan pemasok ini adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pemasok. Nah, pemasok yang dimaksud ini yaitu misalkan pemasok bahan baku. Jadi transaksi ini terdiri atas transaksi pembelian bahan baku, barang dagangan, ataupun barang yang lainnya berupa alat kantor, mesin, atau kendaraan. Jadi transaksi ini dilakukan dengan tunai, maka pengaruhnya akan mengakibatkan aktiva perusahaan
yakni bahan baku akan bertambah, sedangkan aktiva perusahaan kas akan berkurang. Nah, misalkan dilakukan secara kredit, maka perlakuannya akan sama seperti transaksi dengan kreditor. Maka aktiva akan bertambah, sedangkan utang juga akan bertambah. Nah, apabila perusahaan tersebut membayar utang dari hasil kredit kemarin, maka hal itu akan mengakibatkan aktiva perusahaan berkurang karena perusahaan membayar, dan kemudian utang perusahaan akan berkurang secara simultan. Nah, yang terakhir yaitu transaksi dengan penyedia nilai tambah. Jadi, transaksi dengan penyedia nilai tambah ini adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan siapapun yang memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Jadi, contohnya seperti karyawan. Nah, karyawan memberikan tenaga kerjanya untuk melayani konsumen perusahaan tersebut, atau karyawan sudah membuatkan barang untuk perusahaan tersebut jual kembali. Nah, selain itu, contoh yang lainnya yaitu PLN. Nah, PLN sudah memberikan tenaga listrik kepada perusahaan untuk dapat menjalankan perusahaannya. Jadi, dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa transaksi tersebut akan mengakibatkan aktiva dalam perusahaan berkurang karena perusahaan harus membayar gaji karyawan dan juga tenaga listrik di PLN tersebut. Tetapi dari pemaparan yang tadi, apabila perusahaan tidak membayarkan gaji karyawan tersebut dan tidak membayarkan listrik di PLN, maka hal itu akan menambah utang perusahaan dan di sisi lain akan juga menambah biaya pada perusahaan tersebut. Baik, sekian yang saya dapat jelaskan mengenai analisis transaksi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.